kami dari nol awal di rumah ini pernah tidur di lantai. Jadi Pak Mulyo dari Kupang, NTT. Lahir di sana? Lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya, tapi Besarnya di kelas SMP, SMA, kuliahnya di Surabaya, sampai kuliah di Surabaya. Cuma 1 tahun kelas 6 di Kupang. Oh, jadi di Kupang hanya 1 tahun saja? 1 tahun aja gitu. Tapi keluarga besar banyak di Ya, keluarga besar Kupang ya? Di Kupang. Ya. Jadi saya dengan Pak Mulyo dulu. Ya Bu Mulyo ya. Iya, nggak apa-apa. Pak Mulyo bisa menceritakan perjalanan kehidupan sebagai anak Tuhan ya. Mulai kecil sampai perjalanan bersama dengan Tuhan hari ini bisa diceritakan. Jadi orang tua sudah Kristen. Pada saat Pak Mulyo lahir itu orang tua sudah Kristen. Kita juga dididik dalam keluarga Kristen. Dan papa mama juga banyak mengalami mujizat Tuhan, banyak mengalami kemurahan Tuhan, dan papa mama juga banyak menceritakan kesaksian mujizat Tuhan yang dialami. Tapi kita dari kecil juga ikut ke sekolah minggu, tapi ya Kristen ya cuma Kristen sebatas Kristen KTP gitu. Jadi kita mulai betul-betul ikut Tuhan waktu kuliah. Waktu itu saya diajak teman pergi ke gereja waktu itu masih zamannya Kemas sama Pemasa di Mawar Syaron. Di Mawar Syaron ya. Di situ saya waktu itu juga masih belum betul-betul masih merokok gitu. Waktu itu saya tanya sama teman-teman ini kan yang lain tanya gimana cara untuk berhenti merokok, terus teman-teman ngajarin kalau untuk doa langsung sama Tuhan gitu. Maka di situ perlu komunitas gitu loh. Terus dari situ saya mulai dibimbing untuk ikut Tuhan. Dari situ saya mulai lahir baru, cinta mula-mula sama Tuhan. Tahun berapa itu? Tahun 2000 gitu. Sekitar tahun 2000. Jadi intinya Pak Mulyo lahir dari keluarga Kristen, terus semenjak kecil statusnya orang Kristen, tapi Kristen masih belum sungguh-sungguh, belum lahir baru. Kemudian sampai satu ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri dan mengalami cinta mula-mula. Cinta mula-mula. Ya, sampai akhirnya bertemu dengan Ibu Jenny. Kemudian perjalanan setelah menikah bagaimana? Perjalanan setelah menikah, ya ini kita dari orang tua saya sendiri planningnya rencananya kita sudah disiapkan untuk tinggal di Kupang. Jadi kita kasih usaha, diberi usaha di Kupang ya. Tapi sekali lagi ya firman Tuhan bilang rencana Tuhan beda sekali dengan rencana manusia. Jadi kita nggak tahu, padahal kita sudah siapkan semuanya, sudah tempat sudah rencana itu. Terus waktu itu juga kita sempat ke Bali untuk tinjau lokasi, rencana juga mau usaha di Bali. Tapi ternyata tidak jadi gitu. Terus ya kemungkinan besar di Kupang. Ternyata juga Tuhan bawa kami ke Surabaya gitu. Itu. Jadi sempat ada rencana bahkan difasilitasi orang tua ya untuk buka cabang toko spare part otomotif di Pulau Bali. Tapi sekali lagi rencana Tuhan bukanlah rencana manusia. Betul. Sehingga akhirnya Pak Mulyo terdampar lah di Surabaya. Lalu ceritanya? Jadi kan Jenny asli orang Surabaya. Jadi orang tua saya kasih pilihan, jika kamu mau memang di Surabaya, ya kamu sebagai laki-laki ya kamu harus betul-betul gentle. Jadi tanpa orang tua bantu sama sekali, kamu harus bisa mandiri gitu. Nah di situ
saya mengalami proses Tuhan betul-betul, di situ baru saya harus betul-betul mengandalkan Tuhan gitu. Ya, luar biasa. Jadi ini adalah satu pergumulan yang tidak mudah, karena yang saya tahu ketika orang ini sudah difasilitasi, semua sudah tersedia dengan mudah, ya, namun memilih jalan yang jauh lebih sulit, bahkan tidak jelas. Nah, tapi pilihan itu sudah diambil Pak Mulyo dan Bu Mulyo sebagai suami istri ya. Tahun berapa? 2008 ya? 2008 betul. Tahun 2008. Lalu perjalanannya seperti apa? Ya itu waktu saya mulai mandiri. Nah itu istri saya masih kerja di bank, ya. Jadi untuk menopang untuk kebutuhan sehari-hari masih dibantu sama istri. Nah saya waktu itu keluar dari orang tua, ya tidak bawa apapun, jadi betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadi 3 bulan pertama, nah saya kerjanya untuk awal pertama kita manusia berusaha untuk untuk cari jalan keluar. Saya waktu itu sempat cari tempat untuk kontrakan yang nilainya murah, 1 tahun cuma 5 juta, di daerah sempat Benowo, di daerah pokoknya yang murah gitu. Terus waktu itu bukan kehendak Tuhan. Terus waktu itu sempat juga untuk jualan pulsa, kumpulin brosur-brosur untuk pulsa, ternyata juga bukan kehendak Tuhan. Terus waktu itu sempat juga ngajak hamba Tuhan dari luar pulau untuk waktu pas lebaran, mau lebaran kita mau jualan sarung, tapi juga itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan minta saya untuk 3 bulan itu jadi betul-betul berlutut di kaki Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Jadi tiap hari saya jam 4:30 pagi ke gereja dekat rumah sini. Terus jam 10 juga ke gereja. Jadi tiap hari duduk di kaki Tuhan, cari Tuhan gitu. Terus akhirnya saya sempat juga dibimbing sama beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Arif juga. Nah, saya tanya gimana kalau keadaan kayak gini, saya terus terang tidak punya modal, tidak punya pengalaman, saya harus bagaimana? Terus ada hamba Tuhan bilang seperti Musa, jadi Tuhan tanya pada Musa, apa yang ada pada kamu? Yang ada pada saya tongkat. Musa jawab. Nah sekarang begitupun juga Tuhan tanya sama saya, apa yang ada pada saya? Saya cuma ada keahlian untuk spare part. Nah itu yang kamu kembangkan. Sedangkan terus saya tanya, loh saya tidak punya modal. Ya coba kamu keliling dulu, cari pengalaman, cari itu. Terus akhirnya saya coba untuk keliling dulu. Nah saya di situ saya mendapat peneguhan dari Tuhan gitu, yaitu waktu itu suara, menurut saya itu suara dari Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang berbeda, terus kebaktian yang berbeda, itu firman Tuhannya bisa sama. Jadi itu juga firmannya itu begitu tajam gitu loh. Jadi sampai hari ini saya juga masih ingat. Kalau itu betul-betul suara Tuhan. Jadi Tuhan berkatakan di kitab Ulangan itu bilang, kamu jangan takut, nanti Tuhan teguhkan. Jadi jangan takut, nanti Tuhan waktu itu Tuhan minta berkata pada Musa supaya untuk gak usah takut. Jadi begitu, jadi firman itu yang saya terima menjadi rema buat saya. Jadi nggak usah takut menghadapi ini, nanti Tuhan sendiri akan tuntun langkah demi langkah gitu. Akhirnya saya berusaha, mulai dari situ firmannya saya dapat, saya langsung maju menghadapi mulai dari kelilingan dulu gitu. Dimulai dari keliling dari satu toko ke toko lain. Betul. Ya kan, menawarkan produknya, sampai akhirnya dipimpin sampai berapa tahun, sampai akhirnya punya satu tempat sendiri. Jadi saya waktu itu nggak punya pengalaman kelilingan. Terus saya bilang sama itu pertama kali toko yang saya ini terus tidak punya modal. Nah kalau mau saya bantu, saya ambilkan ini
tapi minta tolong dibantu tunai. Nah itu kalau bukan jalan Tuhan, nggak mungkin bisa toko itu mau bayar tunai, padahal saya ini pemain baru. Nah, terus dari situ Tuhan pimpin dari mulai dalam kota terus keluar kota, Tuhan kirim sales bekas manajernya Yuasa untuk mengajari saya, mengenalkan saya kepada toko-toko. Makanya Tuhan, kalau memang Tuhan yang pimpin, Tuhan buka jalan step by step gitu. Terus akhirnya sudah jalan sekitar 2 tahun, melalui satu hamba Tuhan dari luar pulau beritahukan saya, Tuhan ingin memberkati kamu, cuma kamu harus siapkan bejananya. Maksudnya gimana? Jadi saya tanya sama itu hamba Tuhan, maksudnya Tuhan tuh mau kamu buka toko gitu. Terus saya tanya, toko itu modalnya dari mana Tuhan? Pokoknya itu hamba Tuhan bilang sama dia, kamu percaya aja, nanti Tuhan yang akan tuntun kamu. Kita dengan pikiran manusia, kita nggak punya modal, tapi kita suruh buka toko. Dengan pemikiran saya, buka toko spare part, satu mobil aja kompletin bisa kurang lebih 200-300 juta. Nah kita modal dari mana gitu? Nah kita akhirnya yaitu melalui pembimbing rohani kayak Pak Arif ini ya, mereka kasih kita hikmat yang kadang-kadang ya kita tidak pernah pikirkan gitu. Yaitu akhirnya dari situ Tuhan tuntun langkah demi langkah gitu. Akhirnya ya apa yang kita tidak pernah bayangkan itu yang Tuhan kerjakan dalam keluarga kami, dalam bisnis kami. Yaitu saya semua ingin sampaikan kepada teman-teman, jika teman-teman punya pergumulan, kalau jangan mengandalkan kekuatan manusia, sertakan Allah dalam setiap pergumulan. Karena kalau kita menyertakan Allah, 1 tambah 1 bisa jadi tak terhingga gitu loh. Tapi kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, 1 tambah 1 semua maksimal 2 gitu. Jadi percayakan, pokoknya melangkah. Caranya bagaimana? Kadang-kadang saya sendiri juga bingung caranya bagaimana. Tapi saya percaya kalau kita ikut melangkah dengan iman, nanti Tuhan sendiri akan tuntun. Memang tidak pernah langsung semua itu lurus jalannya. Kadang-kadang sempat kita pemikiran, kita waktu itu mau beli tempat itu, kita merencanakan itu udah rencana Tuhan, tapi ternyata bukan. Tuhan akhirnya batalkan buat rencana yang lain gitu. Makanya kadang-kadang, tapi kalau teman-teman nggak usah ragu untuk melangkah, tetap melangkah. Nanti Tuhan sendiri yang akan tuntun. Seperti Tuhan menuntut bangsa Israel, tidak semua Tuhan buat mulus, tapi semua itu harus melalui proses. Kalau ikut Tuhan, segala sesuatu, Tuhan bukan Tuhan yang instan. Tuhan ada Tuhan yang suka proses gitu. Saya percaya teman-teman semua serahkan sama Tuhan. Kita pokoknya melangkah dengan iman, sambil jangan lihat ke kanan atau ke kiri, tetapi seperti bangsa Israel tetap percayakan. Maka saya percaya nanti Tuhan sendiri akan tuntut pada satu tujuan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Amin. Kami melihat bahwa Tuhan sangat menyertai keluarga Mulyo dan Jenny. Ya, dimulai dari 10 tahun yang lalu itu kita tidak menyangka bahwa apa yang terjadi pada tahun 2021 itu usaha spare part yang digeluti itu adalah salah satu usaha yang ternama di Surabaya. Saya mau tanya juga ke Ibu Jenny. Jadi pengalaman apa selama mendampingi Pak Mulyo dalam perjalanan selama 17 tahun. 17 tahun saya. Ya. Saya cuma mau menambahkan aja yang seperti di Yeremia 17 ayat 5 itu kita dalam hidup itu
jangan sekali-sekali kita mengandalkan hidup itu kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia. Ya, karena manusia itu sering orang bilang itu mengecewakan, tapi andalkan Tuhan. Yang seperti di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang seperti tadi dikatakan sama ini suami tercinta nih Mbak Mulyo, yaitu kalau pemirsa di sini bingung mau apa, dari mana, mau bisnis apa, saya nggak punya apa-apa, sama kami dulu dari nol juga, nggak pertama ya bingung mau dari mana, dari nol kami nggak ada apa, tapi benar itu yang dikatakan tadi. Pertama carilah dulu Tuhan, hikmat Tuhan mau apa yang kau akan lakukan pada kami, untuk kami bisa memaksimalkan apa yang kau miliki gitu. Jadi pertama itu tanya Tuhan dulu. Kedua yaitu kita harus apa yang kita punya itu kita melangkah dengan iman. Pokoknya jalani aja, kita do our best gitu. Apa yang kita punya itu yang seperti tadi dikatakan, sediakan bejana. Nanti Tuhan itu yang akan memberkati. Awal-awal saya yang tadi seperti katakan itu kerja di bank untuk menopang sehari-hari. Dulu sebelum merit itu juga udah pernah di sana, terus kemudian dipanggil lagi untuk di bank itu. Terus kemudian karena ini untuk sehari-hari, karena terus kemudian menopang suami, ya puji Tuhan sekarang fokus untuk membantu suami dulu. Kami dari nol awal di rumah ini pernah tidur di lantai. Dulu tidur di lantai itu baru tahu saya. Iya, rumah dipinjami rumah saudara itu beliau di luar negeri. Terus rumahnya kosong, rumah kosong daerah Citraan sana. Terus itu tidur di lantai dengan nol, nggak ada apa-apa. Dulu mau beli apa-apa ya takut, soalnya takut busuk apa-apa. Nah terus nggak apa-apa, itu kita jalani dengan apa yang punya. Nah yaitu suami saya kelilingan, saya kerja di bank. Terus akhirnya Tuhan kita melakukan yang terbaik. Kita Tuhan tambah-tambahkan. Dulu buka toko awal itu ya bingung, ini toko sak gini, modal sak gini, mau naruh barang apa dulu. Dulu itu awal kita itu minta hikmat Tuhan, ya apa ini, kan ya malu kalau cuma barang sak gini. Dulu awal itu pakai dus-dus kos itu tapi sekarang sudah bisi gitu aja, awal aja. Ingati itu semua itu minta hikmat Tuhan gitu loh. Pokoknya kita melakukan yang terbaik, servis dengan customer yang terbaik. Kalau saya terapkan juga pada anak, kalau asli ya asli, bukan ya bukan. Pokoknya kita customer itu yang penting itu satisfaction gitu, melakukan yang terbaik. Terus kita harga bersaing gitu. Nah puji Tuhan kita nggak pernah nipu orang, sama supplier apa-apa pelan-pelan diberi kepercayaan. Dulu dari kita nggak pernah itu nggak bayar, lebih baik kita nggak makan daripada nggak bayar utang. Jadi, gitu. Selain kita mengandalkan Tuhan dalam melakukan praktek bisnis harus jujur ya. Iya betul. Jujur supaya mendapatkan kepercayaan. Setelah itu memberikan servis yang terbaik supaya para customer yang belanja itu puas. Begitu ya. Terus ada hal-hal lain mungkin mau ditambahkan? Saya ingin nambahkan aja. Jadi gini, kuncinya bagi teman-teman yang baru mau mulai usaha atau bagi yang sekarang dalam kondisi pasca pandemi ini bingung mau usaha apa, kuncinya saya cuma kasih pertama, cari dulu Tuhan gitu. Berlutut di kaki Tuhan. Saya percaya Tuhan itu Allah yang hidup. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-annya. Jika firman Tuhan bilang Bapa tidak akan memberikan batu kepada anaknya jika anaknya minta roti. Itu firman Tuhan tuh ya dan amin. Kedua, cari komunitas. Jadi pertama cari Tuhan, kedua cari komunitas untuk supaya membangun kita punya iman.
Untuk membangun kita punya iman, supaya kita bisa dapat hikmat-hikmat dari teman-teman atau pembimbing-pembimbing rohani. Terus ketiga, kita melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Jadi begitu kita komunitas ada masukan hikmat, kita harus melangkah. Harus berani melangkah. Dan keempat, kita melakukan yang terbaik itu. Melakukan yang terbaik. Dan yang kelima, saya juga ini dapat dari waktu ada hamba Tuhan dari luar negeri datang, waktu pemberkatan kita punya usaha pertama toko itu, dia bilang sama kita satu pesan yang sampai hari ini saya ingat, jangan pernah kamu sombong gitu. Soalnya dosa kesombongan itu dosa yang Tuhan paling tidak suka gitu. Sejak zaman dahulu, yaitu malaikat Lucifer itu jatuh karena kesombongan juga, dan beberapa hamba-hamba Tuhan juga jatuh juga karena kesombongan. Nah, itu sampai hari ini saya ingat, kita sebagai manusia, jika kita sudah diberkati, jangan pernah sombong gitu. Itu aja. Dan kita melalui melalui Tuhan sudah berkati kita juga harus memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian kita, atau melalui kita menjadikan kita berkat buat orang lain. Sekian dulu, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Jenny. Yang saya dapat simpulkan itu, saya waktu namanya Ruko nambah lagi yang ini cabang kami yang di ini Kedung Doro Surabaya itu, saya ingat terima kasih juga Pak Arif yang waktu pemberkatan itu beliau berkata yang penting itu pertama satu Tuhan, yang kedua ini seperti ini yang kepala, hati, sama ini tangan. Jadi pakai yang kepala itu kita harus itu berhikmat. Cari pengetahuan dalam kita namanya bekerja itu, atau kalau di sekolah itu belajar. Terus kemudian kita melayani itu harus dengan hati, yaitu nggak boleh sombong, yang seperti tadi suami saya katakan yang terakhir. Salah satu kunci sukses kenapa kok orang senang belanja di kami, karena kami meskipun orang belanja sedikit pun itu kami layani. Kami nggak pernah lihat karena cuma belanja berapa ribu rupiah itu nggak, tetap kami berapapun tetap dilayani seperti raja. Betul. Jadi semua dari hal kecil, mereka dari kecil itu kita nggak bisa lihat dari orang penampilannya aja loh. Penampilan nggak kami lihat yang ini mungkin nggak, jangan. Itu justru mereka no profile itu yang itu belanjanya banyak kadang. Itu betul. Itu saya alami itu dalam selama berbisnis itu. Jadi apapun jangan pernah merendahkan orang lain. Dari orang lain saya ingat dulu pesan dosen saya dari orang-orang kecil itu, mereka nggak punya modal tapi mereka yang ngasih info ke kita, entah itu info bisnis, entah ada properti yang ini yang mau itu prospek itu dari orang kecil. Justru kalau orang besar mereka beli sendiri biasanya, mereka sendiri gitu. Itu yang terakhir itu kerajinanmu tuh jangan sampai kendor, seperti yang juga saya lupa firman Tuhan itu yang salah satu ayat itu, kita ora et labora, bekerja dan berdoa. Yang penting itu jangan takut susah, jangan takut ini, pokoknya apapun, pokoknya kita nggak malas, kita pastilah Tuhan itu berkati. Saya yakin kalau di tanah air tercinta kita, apalagi Indonesia, apapun dimanapun pun lah Tuhan tempatkan kita berada, pokoknya kita asal nggak males, apapun pasti Tuhan kasih jalan keluar, asalkan kita yaitu pertama andalkan Tuhan, kedua bekerja, belajar, berusaha, do your best. Amin. Terima kasih Pak Mulyo, Bu Mulyo sudah bersedia untuk membagikan kesaksian yang hidup. Dan saya percaya bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin. Ya, bahkan sampai anak cucu kita. Amin. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya,